selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kadar zat dalam campuran bagian 2. Dalam minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi, yang meliputi tentang stoikiometri dalam persamaan reaksi dan tentang air kristal atau hidrat. Sebagai acuan pembelajaran kimia hari ini, silakan buka buku textbook Erlangga Kimia, halaman 244 sampai 248. Semester 1 kita sudah belajar tentang persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi kimia, dan juga tentang air kristal. Nah, khusus hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang bagaimana perhitungan dalam persamaan reaksi kimia dan air kristal. Berikut ini Miss jelaskan tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi dan juga air kristal. Perhitungan kimia dalam persamaan reaksi, yang pertama yaitu stoikiometri dalam persamaan reaksi, yang meliputi jenis-jenis zat reaksi dan hasil reaksi, kemudian jumlah partikel-partikel yang terlibat dalam reaksi. Perbandingan jumlah molekul ditunjukkan oleh koefisien. Nah, ini berkaitan dengan persamaan reaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, namun lebih khususnya kita akan mempelajari tentang perhitungannya. Kemudian, caranya untuk menyelesaikan soal stoikiometri dalam persamaan reaksi, perlu diingat, pertama harus disetarakan dulu persamaan reaksinya, kemudian tentukan apa yang diketahui, ubah menjadi mol. Setelah itu carilah perbandingan mol zat yang didasarkan pada persamaan reaksi setara dan ubahlah satuan zat yang dinyatakan dari mol menjadi satuan yang dikehendaki atau yang ditanya. Contoh soal, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida 2 molar hingga semua aluminium habis bereaksi dengan reaksi atau persamaan reaksi sebagai berikut. Al tambah HCl membentuk AlCl3 tambah H2. Nah, ini dalam keadaan yang belum setara. Pertanyaannya berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada STP, Standard Temperature and Pressure. Ketahui massa atom relatif Al27, Cl35,5, dan hidrogen 1. Pertanyaan yang kedua, berapa volume HCl 2 molar paling sedikit yang harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi? Pembahasannya, yang pertama kita setarakan terlebih dahulu reaksi yang dapat di soal. 2Al tambah 6HCl membentuk 2AlCl3 tambah 3H2. Kemudian kita tentukan apa yang diketahui dan kita ubah menjadi mol. Yang diketahui di soal massa Al 5,4 gram, mol Al adalah massa bagi Ar, sehingga diperoleh 0,2 mol. Kemudian kita cari perbandingan mol zat yang didasarkan pada persamaan reaksi setara hidrogen dengan perbandingan 3. Sebagai parameternya tadi adalah aluminium per 2 kali 0,2 mol dapat 0,3 mol. Kemudian larutan HCl 6 per 2 kali 0,2 diperoleh 0,6 mol. Setelah itu, kita ubah satuan zat yang dinyatakan dari mol menjadi satuan yang dikehendaki. Pada soal ini, gas hidrogen ditanyakan dalam satuan liter pada STP. Nah, sehingga volumenya adalah berdasarkan mol yang sudah dicari tadi, 0,3 mol kita kali 22,4 diperoleh hasilnya 6,72 liter. Kemudian kita cari lagi volume HCl yang diperlukan minimal 0,2 mol. Jadi di soal diketahui minimum yang diperlukan untuk habis bereaksi dengan konsentrasi HCl-nya diketahui 2 molar atau 2 mol per liter. Maka kita masukkan ke dalam rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Nah, kita cari adalah volume HCl-nya sehingga mol bagi molar. 0,6 bagi 2 molar diperoleh hasilnya 0,3 liter atau kalau kita konversi ke mililiter menjadi 300 mililiter. Bagian kedua yang kita pelajari dalam perhitungan kimia pada persamaan reaksi adalah air kristal atau hidrat. Nah, di semester 1, topik ini tentang pengertian dan rumus kimianya sudah kita pelajari. Air kristal adalah air yang terikat di dalam suatu senyawa ionik. Nah, terbentuk dari zat cair atau larutan yang mengalami proses pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Nah, di sini kita pahami cara perhitungannya. Oke. Nah, kita dapat melakukan penentuan jumlah air kristal dengan cara memanaskan kristal sehingga air kristalnya terlepas. Yang kedua, dengan menganalisis reaksi kimia. Proses kita hari ini, perhitungan kita lakukan yaitu dengan menganalisis
reaksi kimia. Contoh pertama, kristal seng 2 nitrat X hidrat dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Jika diketahui ArZN65, nitrogen 14, oksigen 16, hidrogen 1, tentukan harga X-nya. Pembahasan massa kristal 100 gram diketahui sehingga massa kristal yang berkurang 36,54%, sehingga untuk massa kristal yang tersisa adalah untuk massa ZnNO3 dua kali ini adalah 100 kurang 36,54, 3,46 gram. Massa H2O tadi 36,54 gram, sehingga kita cari mol masing-masing ya, mol masing-masing senyawa. Yang pertama, mol dari seng 2 nitrat adalah 63,46 bagi 189 diperoleh 0,34 mol. Kemudian mol H2O yaitu gram atau massa bagi mR-nya 36,54 bagi 18 diperoleh hasilnya 2,03 mol. Setelah itu kita lakukan perbandingan mol ZnNO3 dua kali banding H2O 0,34 dibandingkan dengan 2,03. Nah, disederhanakan menjadi 1:6. Jadi, diperoleh harga X adalah 6 dan rumus kimia kristalnya adalah seng 2 nitrat 6 hidrat atau ZnNO3 dua kali 6H2O. Contoh kedua, kristal garam natrium karbonat Na2CO3NH2O ini dalam keadaan hidrat yang masanya 9,8 gram direaksikan dengan asam klorida sampai habis bereaksi dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Na2CO3NH2O tambah 2HCl membentuk 2NaCl tambah H2O tambah CO2. Nah, ternyata dihasilkan gas CO2 sebanyak 1,12 liter pada keadaan standar 0 derajat Celcius 1 atm. Pertanyaannya, tentukan jumlah air kristal dalam garam natrium karbonat tersebut. Nah, di sini setelah diketahui persamaan reaksi yang sudah setara, ini mempermudah kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Pembahasannya adalah dari persamaan reaksi yang sudah diketahui di soal, natrium karbonat hidrat ditambah 2HCl membentuk 2NaCl tambah H2O tambah CO2. Jika kita analisis di sini bahwa koefisien natrium karbonat hidrat sama dengan koefisien karbon dioksida, sehingga molnya akan sama juga karena koefisiennya sama, sehingga kita cari terlebih dahulu mol dari HCl karena diketahui adalah volume HCl, yaitu volume bagi 22,4, 1,12 bagi 22,4 dihasilkan 0,05 mol. Jumlah mol Na2CO3NH2O berarti 0,05 mol karena dia sama ya, koefisiennya sama. Kita tentukan massa molekul relatif dari natrium karbonat hidrat adalah 106 tambah 18N. Dari mana? Ya, natrium karbonatnya dulu kita hitung ya. Kita hitung dapat 106. Nah, kemudian airnya H2O hidratnya ya 18. N-nya ini akan kita tentukan, kita tulis dulu dalam bentuk variabel. Selanjutnya kita menentukan nilai N-nya berdasarkan rumus massa. Nah, di soal diketahui massanya 9,8 gram. Oke, 9,8 gram ini adalah massa dari natrium karbonat hidrat. Molnya 0,05 mol. Nah, sehingga kita substitusi ke dalam rumus. Massa adalah mol kali MR ya. Molnya 0,05 kali MR-nya 106 tambah 18N sama dengan massanya tadi 9,8 yang diketahui. Kita selesaikanlah persamaan rumus ini, 5,3 tambah 0,9N sama dengan 9,8, diperolehlah nilai N-nya sama dengan 4,5 bagi 0,9 sama dengan 5. Nah, jadi berdasarkan apa yang diketahui, kita arahkan ke rumus ya untuk menentukan apa yang ditanyakan. Demikianlah pembahasan untuk soal air kristal atau hidrat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss berharap semua dapat memahami dengan baik. Namun, jika ada bagian yang masih belum dipahami, silakan hubungi Miss Irma melalui WA.
Nah, minggu depan kita masih melanjutkan materi kita tentang perhitungan kimia dalam bersama reaksi, yaitu tentang reaksi pembatas. Baiklah nak, silakan lanjutkan pembelajaran hari ini melalui mengerjakan latihan pada modul. Dan mohon dikerjakan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran kimia selanjutnya. Bye!